Pak Ketut, setelah masyarakat Indonesia begitu ya dikejutkan dengan Crazy Rich Pig yang juga terlibat dalam kasus ini, ternyata ada suami dari selebritas di Republik ini yaitu Harvey Muiz yang juga terlibat dalam kasus ini. Seperti apa kronologi penangkapannya? Apakah juga ada perlawanan di sana saat penangkapan? Silakan Pak Ketut. Kalau pada saat pemeriksaan dan penangkapan yang bersangkutan masih kooperatif ya, tapi memang ada beberapa perbuatan-perbuatan yang disangkakan atau yang ditanyakan, dikonfirmasi oleh teman-teman penyidik memang belum begitu dijawab dengan gamblang. Nah ini butuh strategi, butuh pendalaman dan butuh konfrontasi ke depannya dari orang-orang yang sudah kita periksa, hampir 148 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Oke, baik. Jadi masih mencoba mendalami juga begitu ya bagaimana peran yang terjadi dalam kronologis ini. Kalau misalnya dari hasil atau hipotesa sementara, seperti apa peran Harvey Muiz dalam kasus ini, Pak Ketut? Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan pada saat press conference ya, beliau ini adalah di 2018 adalah orang yang menghubungkan antara PT RBT dengan pihak daripada PT Timah, yaitu dalam hari ini sudah disebutkan tadi adalah tersangka MRPT yang juga sebagai direktur utama PT Timah pada saat itu. Ya. Mereka berusaha menghubungkan penambang-penambang ilegal yang ada di Bangka Belitung, ya kemudian membuat satu kesepakatan untuk dilakukan sewa menyewa terhadap beberapa peralatan dan kemudian menghubungkan beberapa penambang ilegal ke smelter yang ada di sana. Nah dari sini mereka mengumpulkan uang, ya kemudian ada uang tersebut kedepannya akan dilakukan untuk kegiatan CSR, tapi pada faktanya ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, baik Pak Ketut. Pak Ketut, andai saya amati begitu ya untuk perjalanan kasusnya ini berlangsung sejak 2017 hingga tahun 2022. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan peran Harvey Muiz, beliau ini dari tahun berapa terlibat dalam kasus ini? Nah, saya ralat sedikit bahwa yang kita lakukan suatu penindakan untuk penyidikan di perkara ini adalah di tahun 2015 sampai 2022. Baik. Nah, kalau saya lihat dari yang disampaikan oleh Dirdik, mereka terlibat dimulai tahun 2018 sampai 2019. Jadi hampir 2 tahun mereka terlibat untuk MR ini, untuk HM ini. Nah, untuk HM ini juga ada benang merahnya dengan HLN yang kita tetapkan tersangka ke-15 yang 2 hari yang lalu. Gitu loh. Di mana uang-uang yang dikumpulkan tersebut juga diserahkan kepada ALN dalam rangka CSR, ternyata HLN menyalahgunakan untuk kepentingan manajer. Tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan. Permasalahannya adalah pada saat pelaksanaan eksplorasi penambangan ilegal yang ada di Bangka Belitung. Itu menjadi permasalahan sebenarnya. Mereka melakukan penambangan melebihi dari kapasitas luas lahan yang diberikan izin dan melakukan suatu perusakan lingkungan tidak dilakukan rehabilitasi seperti itu. Oke, berarti ada benang merah begitu ya dari Harvey Muiz dan juga Helena Lim yang juga ditangkap terlebih dahulu begitu Pak Ketut maksud Anda? Ya benar. Jadi uang yang dikumpulkan dari beberapa TV penambang ilegal ya yang rencananya digunakan oleh CSR ternyata faktanya oleh yang kedua bersangkutan ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan digunakan untuk kepentingan usaha, yaitu usaha manajer yang ada di PIK. Oke, baik. Bisa juga dibocorkan kepada kami, Pak Ketut, apakah memang dalam waktu dekat ini Kejaksaan Agung juga sudah siap menangkap kembali dari para terduga begitu ya, terduga tersangka dalam hal ini atau dalam kasus ini? Tentu dengan kerugian yang begitu besar, 271 triliun ya, ini akan kita kejar siapa yang paling bertanggung jawab di perkara ini. Ya. Ini akan terus berkembang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita sudah menemukan nama-nama baru di dalam perkara ini. Itu kita tinggal tunggu aja ke depannya. Oke, baik. Pak Ketut, apakah memang kalau kita lihat begitu ya dari pernyataan dan juga cerita Anda, dengan penangkapan Harvey Muiz ini adalah sebagai hasil juga dari pendalaman dari tersangka sebelumnya yaitu Helena Lim? Betul. Kita ini kan melakukan suatu penyidikan investigasi ini kan secara menyeluruh, ya tidak satu persatu. Sehingga dari perkara ini, dari 148 saksi yang kita sudah lakukan pemeriksaan secara intensif, ya, kita ketemukan 16 tersangka dan tidak memungkinkan ada potensi tersangka baru. Seperti itu. Jadi tidak sekonyong-konyong hanya satu tersangka yang bersangkutan bisa menjadi tersangka,
Tetapi dari beberapa saksi yang kita diperiksa, mereka mempunyai keterkaitan dengan perkara pokok yang sudah kita periksa sebelumnya. Oke, baik. Pak Ketut, dengan tentunya begitu ya, penambahan tersangka bahkan juga kiranya juga bisa saja di kemudian hari juga masih ada tersangka-tersangka baru, ini nilai kerugian negara kita apakah juga bisa saja juga ikut bertambah, Pak Ketut? Dari hasil yang kita sudah periksa sementara, ada 271 triliun kerugian negara dan perekonomian negara, yang kita hitung bukan hanya kerugian real, tetapi juga dampak yang diakibatkan oleh penambangan ilegal yang menyebabkan suatu tindak pidana korupsi, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu parah dan menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitarnya, perekonomian masyarakat di sekitarnya. Ini yang kita lagi dalami semua. Apakah nanti akan bertambah? Tentu itu adalah penyidik yang lebih tahu dari ke depannya. Oke, baik. Kalau dari pendalaman begitu ya, dari Harvey Muiz, apakah memang Anda juga melihat ada berapa banyak perusahaan yang mana memang terfasilitasi oleh Harvey Muiz dalam kasus ini, Pak Ketut? Di samping tadi saya sampaikan bahwa beberapa puluhan penambang ilegal yang difasilitasi oleh yang bersangkutan, tetapi beberapa PT juga yang saya catat di sini kurang lebih ada 6 PT, yaitu PT SIP, ya, CPPIP, PT SBS, dan PT TIN, dan PT-PT lain yang mungkin terkolaborasi dengan AM ini. Tersangka AM ini ditetapkan dengan 16. Oke, baik. Pak Ketut, untuk daerah penambangannya, ada di wilayah mana saja yang memang terfasilitasi oleh Harvey Muiz ini, Pak Ketut? Sementara kita fokus kepada penambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Yang notabene luas kerusakan lingkungan mencapai 2 kali lipat dari luas wilayah DKI. Oke, baik. Pak Ketut, dengan keterlibatan Harvey Muiz di sini, apakah memang Anda juga melihat ada kedekatan begitu Harvey Muiz atau kedekatan personal ataupun intim terhadap aspek-aspek dari pemerintahan justru di sana? Kalau saya lihat dari konstruksi perkara yang dibangun oleh teman-teman penyidik di Jampitsus, ya kedekatan mereka adalah kedekatan personal dari AM dengan teman-teman yang ada di PT Timah, itu dari BUMN, gitu. Sehingga memang sampai saat ini kita sudah menetapkan 3 direktur utama PT Timah, ya dari periode 2015 sampai 2022 dan beberapa orang yang ada di PT Timah. Itu kalau tidak salah ada korelasi dengan AM itu sendiri. Oke, baik. Kalau memang sudah terpetakan seperti ini begitu ya oleh Kejaksaan Agung, apakah dalang atau otak dari kasus ini juga sudah mulai sedikit demi sedikit terbuka, Pak Ketut? Saya kira dari perkara ini ada semua punya peran masing-masing, punya kerjasama masing-masing. Sehingga oleh penyidik, ya bukan hanya pasal 2 dan pasal 3, tetapi juga pasal 55 ayat 1 ke 1, dan tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan mentersangkakan atau mendakwakan ke depannya di pasal 345 Undang-Undang TPPU. Jadi kita tidak melihat bahwa mana otaknya, mana intelektual dadar dari perkara ini. Tetap kita semua dari yang membentuk tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian negaranya adalah orang-orang yang harus dimintakan pertanggungjawaban.